Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kali ini tema kita panggilan Tuhan, dan kita akan melihat beberapa kasus ya untuk kita memahami sebenarnya panggilan Tuhan itu seperti apa ya. Nah, kita hari ini kita akan pembukaan aja. Kita akan coba melihat kasus Musa dan Yunus, seorang hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan, diberikan tugas yang jelas, tapi agak segan gitu ya. Nolak-nolak gitu, dia nggak mau menjalankan tugas yang Tuhan suruh gitu ya. Mari kita melihat dulu Musa, itu ada di Keluaran 3-4 itu. Jadi ada hampir 2 pasal ya. Kita nggak usah baca semua lah ini ya. Intinya beginilah. Musa itu kan kita tahu ya, waktu dia ada di Mesir, dia diangkat oleh anak Firaun. Jadi anaknya dia punya kekuasaan, punya kekuatan, punya power lah ya. Dan ketika itu dia lihat, dia sudah tahu bahwa dia itu orang Ibrani ya, orang Yahudi ya. Jadi begitu ada kasus dua orang berantem, dia Yahudi sama orang Mesir, dia bela saudaranya ya. Dengan tangannya, dengan kekuatannya dia bunuh itu orang Mesir ya. Jadi setelah ketahuan, sebenarnya gini, jadi dia tuh udah dari dalam hatinya sudah ada kerinduan untuk membela bangsanya gitu ya. Tapi setelah dia ketahuan, karena dia masih belum dibentuk Tuhan, dia masih gunakan tangan daging lah istilahnya lah. Dia pukul itu orang Mesir mati, diketahuan kasusnya, dia kabur padang gurun, dia menikah. Nah, akhirnya dia 40 tahun lah di situ ya, ngerjain jadi gembala mertuanya ya, Jitro mertuanya itu ya. Nah, disitulah setelah 40 tahun itu, di situ Tuhan panggil, ayo datang ke Mesir, kuutus ya, keluarkan tuh bangsa ya, aku akan bawa ke tanah perjanjian, kira-kira begitulah ya. Musa karena sudah diproses, dibentuk Tuhan, rupanya ini salah satu cirinya orang yang dibentuk Tuhan itu, dia jadi nggak ada ambisi ya, nggak ada keinginan yang ngotot gitu ya. Dibanding waktu Musa di Mesir tuh, wah itu dia ngebela bangsanya dengan dengan ngotot begitu ya. Tapi setelah dia dibentuk, diproses, justru dia menjadi segan-segan begitu ya. Padahal sudah Tuhan kasih ini tongkat ya, kau pakai ini bikin mujizat. Karena Musa bilang, gimana nanti kalau orang nggak percaya saya, dan sebagainya, dia alasan lah. Ini pakai tongkat, dijatuhkan tongkatnya jadi ular, dia pegang jadi ini lagi, tangannya lagi masukin kena kusta semuanya ya, mujizat air lagi tetap dia nggak mau ya. Padahal tapi ada satu kebaikannya kita lihat di sini ya, dalam kasus Musa, yaitu tadinya Musa itu dengan tangan daging dia menjalankan pekerjaan Tuhan lah, membela bangsanya ya. Tapi setelah dia diproses 40 tahun, dia dibentuk, dia akhirnya taat juga, nurut juga dia ke Mesir. Dia dengan tongkat Tuhan, dengan otoritas Tuhan. Jadi awalnya dia dengan otoritas kekuatannya sendiri sebagai anak Firaun. Setelah dia 40 tahun dibentuk, didisiplin Tuhan, maka dia berjalan ke Mesir dengan tongkat Tuhan, dengan otoritas Tuhan. Nah, inilah dia kasus Musa ya, yang dipanggil ya. Nah, kemudian kasus Yunus kita lihatlah. Yunus juga begitu kan. Dia dipanggil Tuhan, jelas dikasih tugas, beritakan itu ke Niniwe supaya bertobat itu. Yunus lari, nggak mau dia. Karena dia sebenarnya ada alasannya itu ya. Banyak penafsir memberi alasan begini. Karena Yunus itu, Niniwe itu kan ibu kotanya Asyur itu, yang memang dinubuatkan Israel akan dibuang ke Asyur ya, kerajaan utaranya itu ya. Barangkali Yunus karena kebangsaannya atau apanya, dia membela bangsanya, dia bilang biarin aja itu Niniwe itu mampus gitu, hancur gitu, biarin aja. Karena ya demi membela bangsanya lah, kira-kira begitulah ya Yunus. Makanya Yunus kabur. Tapi kalau Tuhan sudah panggil orang, nggak bisa. Kalau sudah itu lebih bagus cepet taat lah, makin cepet taatnya lah makin bagus ya. Kalau ngelawan juga toh akhirnya dikejar sama Tuhan itu, dikejar. Kita tahu kasus Yunus kan, dia kabur pergi ke negeri jauh pakai kapal, dibikinlah ombak sama Tuhan itu, dan dibuang undi, ketahuan lah Yunus lah penyebabnya itu. Tanya ini gimana nih supaya ombaknya reda? Ya lempar aja saya ke laut, kata Yunus. Lempar ke laut, tangkap ikan. Nah, di dalam perut ikan itulah Yunus berdoa dan dia menyerah ya. Dia mengikuti ya, maulah dia mengikuti Tuhan. Udah gitu Tuhan suruhlah
itu ikannya lempar ke darat. Akhirnya Yunus pergi memang benar ke Niniwe. Dia bilang hanya khotbah di situ, ya. Toto Niniwe bertobat ya. Ini emang lucu juga ya, sampai rajanya turun tata kain kabung, sampai hewan pun nggak boleh makan, apa cuma anak-anak tuh. Akhirnya Tuhan nggak jadilah menghancurkan Niniwe. Nah di situ yang bikin Yunus kesel. Ya, udah kan udah saya bilang dari dulu juga bahwa engkau Elohim yang penuh kasih. Jadi kelihatan udah jelas bahwa Yunus ingin memang Niniwe itu hancur. Kenapa dia? Nah itu motivasinya, karena dia barangkali ya, dia memang membela bangsanya. Dia tahu Asyur ini, Niniwe ini akan memperbudak. Ya, dinubuatkan kan kerajaan utara itu akan diperbudak oleh Asyur ya. Nah oke lah, jadi kita ambil kesimpulan dulu. Ini kan pembukaan aja nih tentang panggilan Tuhan ya. Jadi ginilah beberapa kesimpulan, beberapa poin kali ya kita mau lihat. Yang pertama, kalau Tuhan sudah memilih saudara dan saya untuk suatu tugas, itu kasih karunia sekali. Oh, itu benar-benar anugerah ya, bahwa Tuhan mau ya memakai saudara dan saya dengan tugas yang jelas ya. Karena ini dalam ladang Tuhan tuh tidak ada sukarelawan. Walaupun barangkali ya dalam dunia kekristenan itu banyak sukarelawan. Dalam arti begini, dunia kekristenan kan ini nawarin duit, ya kan? Ya, karena menjadi pendeta kan profesi ya. Dia nawarin duit, juga nawarin jabatan, nawarin hormat manusia. Jadi banyak orang yang, kalau dulu kami tuh ada begini, kalau kita cobalah dulu cari universitas yang dulu 5 itu yang terbagus ya, kalau nggak UI, ITB ya, IPB ya, Gama ya, yang di Surabaya itu. Terus kalau nggak lulus itu kita masuk sekolah teologi lah. Jadi pendeta juga lumayan lah, dapat gaji Jadi itu namanya sukarelawan. Atas inisiatif sendiri masuk ke ladang Tuhan. Nah, itu nggak ada yang begitu tuh dalam Alkitab. Di Alkitab ini orang-orang yang melayani Tuhan itu betul-betul orang-orang yang dipanggil ya, dengan suatu tugas yang jelas, dengan suatu perlengkapan yang jelas ya, Tuhan berikan. Tuhan tanggung jawab itu semua ya. Jadi tidak ada sukarelawan ya. Jadi yang sukarelawan ini jangan-jangan ya, ini motifnya udah nggak benar ini ya. Oke lah. Jadi poin pertama itu, kalau saudara dan saya dipanggil Tuhan, dikasih tugas yang jelas, itulah kasih karunia yang luar biasa ya. Menyerahlah, dalam arti ikutinlah ya. Jangan coba-coba ngelawan deh, percuma. Nanti juga tuh Tuhan punya cara lah untuk membuat saudara dan saya takluk ya. Saya juga pernah ini kesaksian sedikit lah. Saya juga pernah ngelawan gitu. Karena kan saya latar belakangnya waktu itu tahun 87 tuh udah teknik sipil, bapak saya juga kontraktor ya, udah siapin lah semuanya, ada perusahaannya sedikit ya. Saya ingin dong nerusin ya, saya anak laki-laki satu-satunya, saya maulah Tuhan ini nerusin usaha perusahaan bapak saya walaupun tidak besar ya, untuk dapat duit gitu ya. Tuhan kejar sampai bagaimanapun akhirnya ya kayak ginilah ya, tersesat di jalan yang benar kayak begitu ya. Oke lah, jadi kalau sudah Tuhan sudah panggil saudara dan saya, pilih ya, lebih bagus kita menyerah, lebih bagus kita responi, ya Tuhan, ini aku Tuhan ya. Berbicaralah kepadaku, berikan tugas apapun, aku akan kerjakan. Nah kayak gitulah ya, itu poin pertama ya. Yang kedua ya, saudara nggak usah takut. Apa kalau kayak Musa gitu nolak, aku nggak bisa bicara gini, aku nggak ada alasan-alasan ya. Yeremia juga pernah juga bilang, aku masih muda, nggak usah. Jangan bilang kau masih muda, pokoknya kemana kau kutus, bicara. Intinya Tuhan kan tanggung jawab semua. Jadi kalau saudara dan saya mendapat panggilan Tuhan, tidak usah mikir apa fasilitas yang saya atau kehidupan saya nanti gimana, makan minum saya itu gimana, nanti kalau anak-anak saya itu gimana, tidak ada urusan itu. Jadi tanggung jawab Tuhan lah itu. Kalau memang saudara dan saya dipanggil Tuhan, tanggung jawab Tuhan lah untuk hidup kita. Makan minum kita, masa depan kita, semuanya tanggung jawab Tuhan, bukan tanggung jawab kita. Karena kita hambanya. Dalam arti yang benar ya. Jangan hamba Tuhan yang saya bilang tadi, sukarelawan yang karena nggak terima di kampus-kampus yang terkenal ya udah masuk. Maaf ya ini kalau masuk teologi gitu ya udah supaya kita jadi pendeta aja lah gitu. Nggak gitu, itu tanggung jawab sendiri lah. Itu namanya bukan hamba Tuhan. Itu mah sukarelawan yang maunya sendiri ya. Jadi sekali lagi ya, yang poin kedua itu, kalau saudara saya memang betul dipanggil Tuhan, jelas dapat tugas yang jelas, Tuhan berbicara ya dengan caranya sendiri, masing-masing beda ya.
pendeknya jelas itu. Saudara dan saya nggak usah takut lah, ya. Makan minumnya, soal apa kata orang lagi, atau soal keluarga kita, soal nggak usah takut. Masa depan kita sudah itu tanggung jawab Tuhan. Karena kita ini betul-betul adalah hambanya. Jadi sekali lagi ya, kesimpulannya hamba poin ketiga lah. Hamba Tuhan itu apa sih? Hamba Tuhan adalah orang yang dipanggil Tuhan, jelas dengan suara Tuhan yang jelas, ya, dengan tugas yang jelas, ya, dan semuanya tanggung jawab Tuhan. Itulah hamba Tuhan. Enggak, dia bukan hamba organisasi. Dia bukan hamba denominasi. Dia bukan hamba orang, pendeta A jadi hamba pendeta A. Enggak, bukan dia. Dia hamba Tuhan. Artinya dia nurutin Tuhan. Dia dapat tugas dari Tuhan. Dia dengar suara Tuhan, gitu loh. Ya, itu hamba Tuhan ya, definisinya menurut Alkitab. Tapi dalam kekristenan hamba Tuhan itu kan yang bergelar pendeta, ya itu lain lagi lah. Ya, nggak usah lagi dulu kita ini. Pokoknya ini Alkitab bilang hamba Tuhan itu orang yang dapat tugas dari Tuhan, dipanggil Tuhan dan menjadi tanggung jawab Tuhan lah untuk semua urusan kehidupannya. Oke, saya itu dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Haleluya. Amin.